akan lagi bakal jadi masalah lagi. Iya, nanti Pak Gulat harganya tiba-tiba drop lagi ya Pak? Iya, benar. Saya juga mencatat beberapa poin penting ini yang disampaikan Pak Oke. Jadi benar Pak, jadi kalau kita nggak siap, jangan coba-coba mengotak-atik pasar. Jadi yang Bapak sampaikan tadi benar, DMO itu menaikkan harga CPO dunia, itu yes, benar. Tetapi di saat yang bersamaan, justru DMO itu mencilakai dari program Bapak yang DPO. Dunia sudah mencapai 20.000 per liter per kilogram CPO, tetapi DPO-nya dipaksa kita 9.300. Jadi di saat yang bersamaan kenaikan CPO itu justru mencederai daripada DPO yang ada. Itu yang saya lihat tadi. Namun Pak Derajat, Pak Oke, jadi kalau kita melihat sekarang kan itu kan masa lalu DPO dan DMO. Dan ke depan itu bagus juga untuk dipertimbangkan sebagai strategi ke depan. Tetapi yang sekarang ini terjadi sesuai dengan judul pertemuan ini adalah kenapa head sudah diberlakukan untuk minyak goreng curah, tetapi minyak gorengnya tidak curah itu tidak ada. Nah, kalau saya melihat dicabut DMO, minyak goreng hilang. Nah, jadi ada yang perlu kita perhatikan Pak, bahwa head yang 14.000 tadi, kalau kita lihat dengan harga, kalau kami dari Apkasindo kan mencoba membantu melalui distributor D1, melalui koperasi sawit setara. Jadi kami belajar banyak. Meskipun kami petani, tapi kami mencoba membantu negara ini dengan koperasi kami tadi. Jadi kita ada di 22 provinsi. Nah, ternyata 3.300 itu harga yang di pabrik, Bapak, kalau dikirim dia ke D1, itu sudah memakan itu paling tidak Rp500. Kalau Rp500 ditambah 13.300 kan sudah 13.800. Head yang ditetapkan adalah 14.000. Bagaimana mungkin seorang distributor D2 bisa menjual 14.000 dengan margin cuma Rp200? Pakai apa dia mengangkut dari D1 ke D2 dan seterusnya? Jadi sebenarnya kalau yang saya perhatikan kendala sekarang, kenapa minyak curah itu tidak sampai ke masyarakat? Pertama, harusnya pemerintah memikirkan bagaimana minyak curah tadi, MGS curah tadi, bisa sampai kemanapun dia, tetapi upah mobilisasinya itu digendong oleh negara. Mungkin BPDPKS, mungkin juga dengan Menteri Keuangan. Jadi kita nggak bisa melihat hanya satu sisi tidak sampai. Kenapa? Yang kedua, 70% daripada pengkonsumsi MGS curah ini adalah berada di level menengah ke bawah. Minyak curah tidak akan pernah masuk kepada pasar modern, itu dicatat. Sementara minyak curah ini dominan di pasar tradisional, pasar kaget. 80% pengkonsumsi daripada minyak curah itu Bapak, itu ada di kota-kota besar. Di kota-kota besar tidak ditemukan lagi namanya pasar tradisional, pasar kaget. Loh bagaimana mungkin yang kita katakan minyak curah itu perginya ke kabupaten kota, tetapi pengkonsumsinya juga kebanyakan 60% itu ada di kota-kota besar. Nah ini kan jadi masalah sebenarnya. Catatan yang saya ambil di situ adalah ternyata minyak goreng curah ini pengkonsumsinya ada juga di kota-kota besar yang pasarnya diarahkan kepada pasar-pasar kaget. Artinya minyak curah ini juga harus kita pikirkan ada di tengah-tengah, mungkin dengan cara memaparkan bulog atau seperti Pertamina dengan pangkalan gas yang ada di pinggir-pinggiran kota. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, tidak hanya menyalahkan pabrikan produsen minyak goreng yang setiap saat di absen dicek. Pabrikan tugasnya itu hanya sampai ke D1. D1 tugasnya ke D2, D3. D1, D2 dan konsumen itu tugas Satgas daripada pangan. Jadi tapi kita sempat menemukan temuan-temuan yang seperti disampaikan Pak Oke kah? Ya, kalau yang saya bilang tadi ya, sepanjang kita melepas itu hanya berpikiran itu adalah untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah, katakan kabupaten kota, maka MGS curah tidak akan pernah berhasil. Karena konsumennya itu ada juga di kota-kota yang tidak mungkin masuk kepada pasar modern. Mana ada pakai plastik-plastik pasar modern? Nggak ada itu. Jadi coba lihat yang di kota-kota besar, seperti kami di Pekanbaru, itu banyak sekali. Kalau di kabupaten kota, elastisitas mereka dengan ketidakadaan minyak goreng lebih elastis. Mereka bisa dengan merebus, membuat getuk, membuat ubi, nggak apalah pakai minyak goreng, atau bahkan menggunakan sumber minyak nabati lain. Tapi kalau di kota, tidak ada. Mereka harus menggunakan minyak goreng. Jadi ini yang penting Pak Oke. Jadi kalau memang kita mau berhasil di head 400,
tidak jebol di konsumen, maka kita harus memastikan ongkos gendongnya itu harus betul-betul kita pertimbangkan. Nah itu. Nah kalau dikatakan bagaimana kondisi petani dengan head 14.000, itu kan dibiayai oleh BPD PKS. Benar, itu yang paling penting, bahwa yang manapun pilihannya Pak Oke, mau DMO, mau DPO, ataupun mau head, itu petani sawit yang menggendong dana itu. Faktanya apa? Ketika harga head DPO ditetapkan 27 Januari, push harga TBS hampir 1.200 jatuh. Begitu diperbaiki, kami disuruh hadir di Kemendak saat itu memonitor tender daripada CPO di KPBN. Kami ingin melihat siapa ini pengkhianat bangsa ini yang menawar CPO di bawah harga normal gitu. Ternyata ada, makanya kami langsung mengamati, saat itu stabil langsung harga. Hari itu stabil, tanggal 31. Tanggal 1-nya itu kalau nggak salah saya Imlek atau apa ya. Jadi itu saya bilang, apapun pilihan daripada negara ini, sebaiknya jangan sampai merugikan salah satu pihak gitu. Harus asas adil dan merata supaya